Kan sudah sering saya ingetin gitu ya. Noel, kamu sekarang udah wakil menteri lo. Jangan suka ngomong sembarangan. Karena apa? Karena dia ini apa adanya seperti Hensat bilang tadi. Niatnya Noel ini untuk betul-betul untuk bekerja untuk masyarakat. Dan makanya dia kalau ngomong tuh seolah-olah dia adalah masyarakat itu sendiri sebenarnya. Harusnya bagaimana? Ya harusnya dia harus mempertimbangkan posisi dia sebagai wakil menteri, ya kan, kalau ngomong jangan sembarangan. Kalau ya kemudian regulasinya bisa, kalau enggak kan dia yang kena. Nah kalau dia yang kena bisa di impeachment dia, dia bisa diganti loh sebagai wakil menteri, dianggap bahwa dia komunikasi politiknya nggak bagus. Reshuffle ya. Reshuffle. Nah, anggap aja ini ruang sidang gitu. Kalau Mbak Irma ke Bang Noel, ada nggak yang ingin ditanyakan? Ya mungkin tidak bisa ditanyakan di ruang sidang DPR, tapi secara pribadi bikin Mbak Irma itu penasaran banget gitu. Ngapain sih lu? Gua tanya, saya tanya sama Anda ya, Noel. Keceplosan deh. Saya tanya, Uni tanya ya. Enggak. Kan ada menteri. Ya kenapa sih lu yang mesti harus turun ke sana kemari, kemudian ngejawabin semua soal? Coba jawab dulu. Gini Kak, tugas kita sebagai aktivis kan untuk menyampaikan, Aktivis bicara. loh. Pertama Anda kan itu. menteri ya? Oke, oh iya salah Wakil lagi. menteri ya? Wamen. Baru diingetin nama Uni. Gini, oke, tugas kita di sana kan kita punya peran dan tugas masing-masing. Pak Menteri ini kan, menteri saya ini kan banyak kelebihan ya, sedikit kekurangan. Nah saya kebanyakan kekurangannya dibanding kelebihannya, sebaliknya dari menteri saya. Nah menteri saya ini seorang guru besar yang menurut saya luar biasa lah ya. Pak Menteri saya ini punya kemampuan secara konseptual ya. Jadi dia perannya selain bicara tentang konsep, kemudian saya bicara tentang lapangannya. Artinya ya kita dan Pak Menteri saya ini saling mengisi aja. Jadi maksudnya Bang Noel itu spesialis lapangan, makanya sering ke lapangan. Kayak gitu kira-kira jawabannya. Iya, betul. Boleh spesialis lapangan, tapi kan nggak bisa juga yang namanya wakil menteri itu kemudian lari ke sana kemari ya, sehingga orang menganggap menterinya ini nggak kerja. Oh. Itu bahaya buat Anda loh. Iya, Tapi itu kan image mungkin masyarakat. Bang Noel nggak merasa itu berbahaya. Image masyarakat tuh begitu, Dek. Iya Kak. Ya seolah-olah ini mohon maaf ya, ada yang sampai di netizen bilang ini yang menteri yang mana nih, kan begitu. Nah ini juga bahaya buat lo. Betul. Nah jadi saya punya harapan besar ya sama Anda, sama kamu, sama adikku ini gitu, karena dia apa adanya seperti Hensat bilang tadi, memang pengen bekerja untuk rakyat, tapi mesti hati-hati karena nggak semua orang bisa melihat kamu itu dengan sisi yang baik. Iya. Itu yang harus dipegang. Makanya waktu RDP saya bilang, diam ya, gak usah banyak ngomong lagi ya. Saya bilang gitu. Karena hubungannya karena saking Uni Irma dekatnya dan saya. Bang Noel itu seperti apa sih sebenarnya di balik layarnya kok? Kakak adik tadi kak gitu? Ini udah kayak adik saya dari mulai dia saya kenal Masih dia di iplit aktivis. Oh begitu. Saya ya? banyak ngajarin dia. Oke. Iya, dan dia juga sering ngobrol sama saya. Ya begini, Uni ini gimana. Saya sering ngobrol sama dia nih. Berarti yang bisa mengendalikan Bang Hensat, yang bisa mengendalikan Bang Hensat itu Uni Irma. Makanya itu saya mau nanya itu. Tunggu dulu. Lebih sering mana Bang Noel ngobrol sama menteri dibandingkan ngobrol sama Uni Irma? Ini kelihatannya jarang ngobrol nih. Oke, kalau Bang Yos silakan Bang Yos. Bang Noel ini kan banyak bersuara, seperti yang disebut sama Bu Irma, gaya aktivisnya nggak lepas gitu kan. Apa namanya, investor tuh takut nggak sih Bang kalau gayanya kayak gitu terus gitu loh. Jadi pernah juga nggak ditegur sama menteri lain, jangan galak-galak dong, nanti investor pada takut ini gitu. Gimana Bang? Justru pernah saya ditegur soal itu ya, ditegur ya. Kemudian justru kita harus menjadi jembatan komunikasi yang baik antara buruh dan pelaku usaha. Sampai detik ini alhamdulillah justru para pengusaha ini baik dengan saya. Karena pertama saya tidak meres, saya tidak minta jatah, saya tidak minta saham. Makanya mereka suka. Salah satu yang kemarin pernah saya perjuangkan soal Permendak nomor 8. Yang akhirnya saya ditegur juga oleh Kementerian Perdagangan gitu. Ya sedikit mereka tidak nyaman terhadap apa yang saya lakukan, tapi saya jelaskan dari kebijakan itu kasihan kawan-kawan khususnya industri tekstil. Karena menurut pandangan mereka Permendak ini ramah sekali terhadap impor.
Gitu. Akhirnya mereka menyampaikan, kok kenapa kementerian kementerian saya ini sampai lupa kementerian saya sendiri. Apa namanya Kemenaker ya? Sampai lupa saya Kemenaker sendiri. Kemenaker itu kan nggak begitu Pak. Saya jelasin. Mungkin memang tidak ada relevansinya, tapi itu harus saya sampaikan karena ada keterkaitan dengan soal ketenaga kerjaan. Apa? Kalau seandainya kebijakan itu membuat mereka tidak baik, itu hancur industri tekstil kita. Akhirnya dampaknya apa? Banyak industri tekstil kita tutup gara-gara kebijakan itu. Akhirnya apa? Banyaknya layoff atau PHK. Nah, tadi yang dimaksud dari Bang Yos adalah gaya dan caranya begitu ya, Bang? Jadi kalau misalnya gini Bang Noel, negara kita kan lagi turun nih ekonomi, kita butuh investor gitu kan. Di sisi lain pekerja kita juga dianggap rendah skillnya gitu kan. Nah, kebijakan ini kan harus kita seimbangkan ya Bang. Tidak hanya industri tekstil loh Bang, banyak industri lainnya yang kita harus perhatikan gitu. Nah, kalau gaya begitu terus, orasi di depan buruh gitu kan ya, kemudian kepada pengusaha didatengin begitu, apa justru nggak akan memberikan image wah pemerintah Indonesia kayaknya nggak ramah sama investor gitu Bang? Sampai detik ini saya belum dapat informasi itu. Saya kira enggak ya, yang dilakukan Noel itu justru itu menyeimbangkan bagaimana perusahaan bisa menghargai buruh. Betul. Itu yang dia lakukan. Kan yang dia sidak itu kan perusahaan-perusahaan yang memang menyengsarakan dan mengkriminalisasi buruh. Kalau seperti Sritek dia bagus. Bagus. Waktu itu dan kan sampai 4 banyak menteri juga kan itu apa yang menjadi yang disampaikan Noel itu sama pengusaha juga disupport karena dia juga nggak sembarang juga untuk melakukan sidak-sidak. Nah, makanya saya bilang sama dia jangan kebanyakan ngomong tapi lu mesti tahu posisi lu. Gitu. Nah, kalau Bang Dery gimana Bang Dery? Ini permasalahan pertama adalah berarti dari gaya bicaranya beliau gitu ya. Sebelum saya nanya-nanya lebih tajam, mungkin izin Bang Mohamed ya. Mungkin konkret aja kali ya. Saya melihat bahwa kemarin sempat rame mengenai kepala babi dimasak aja. Ya kan? Tambah lagi Bang Noel juga kan kabur aja dulu, udah pulang aja sana gitu kan, kabur aja nggak usah balik-balik lagi. Tangan setan. Kita apalin Bang dosa-dosa Abang Bang ya maksudnya. Tapi maksudnya izin ya, saya sih bukan mengkritik apa segala macam ya, tapi kapan Bang? Kenapa? Nyusul Pak Nasbi. Oh enggak maksudnya. Jangan dong. Tapi maksudnya gini Bang, menariknya adalah dari gaya bahasa, memang kalau untuk di Gen Z sih masuk sih Mbak. Gen Z masuk, mungkin betul tadi yang Bang Noel sampaikan di awal mengenai Indonesia ini atau mungkin pekerja-pekerja apa segala macamnya butuh yang langsung konkret. Nah, tapi nyatanya kalau kita berbicara mengenai Gen Z, mungkin izin, Abang pernah tahu nggak kondisi pekerja-pekerja Gen Z itu keluhannya dan sarkasnya seperti apa Bang? Ini konkret aja ya. Saya sebagai pengusaha, startup lebih tepatnya, bercanda-bercandaan setiap kami berkunjung ke tempat-tempat perusahaan-perusahaan, startup apa segala macam, karena memang kami ada yang joint venture, atau mungkin merger, atau mungkin di perusahaan kami gitu ya. Abang mesti tahu, di sana tuh kalau bercandaannya itu sarkasnya, itu tajam-tajam, makanya banyak fenomenal Gen Z itu males, atau mungkin kesel, gampang cabut aja begitu aja. Saya nanya password wifi Bang, di satu perusahaan startup. Oke Bang Dery, pertanyaannya? Wifi-nya apa ya? Oh, KPI promosi kerja. Format tulisannya. Iya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan ya ada penyampaian yang luar biasa dari Bung Noel dan juga dari Bu Irma, Bung Hensa dan juga dari dua narasumbernya. Yang lain saya nggak terlalu kenal ya, dari ada Bung Derwansa ya, dan tadi ini kan Bung Noel ya, jiwa aktivisnya memang ya terlihat sangat jelas sekali juga ya, dan beliau ini Wamenaker ya, wakil Kementerian Ketenagakerjaan yang memang ya terlihat aktif banget nih beliau ini ya, kemana-mana pergi nih beliau ini, kerja terus ya. Memang ya tadi seperti katakan oleh Bu Urima gitu ya, Noel ini kayak dia Wamenaker tapi kayak seolah-olah dia yang jadi masyarakatnya juga gitu ya, kayak terlalu menjiwai kali ya pekerjaan itu ya. Dan tapi ya bisa saja dengan apa yang dilakukan itu ada yang tidak suka dan seterusnya. Dan tadi sempat dikatakan ya hati-hati lo bisa diganti lo gitu ya, di impeach lo ya.
dan lain-lain lah gitu, macam-macam tadi disampaikan. Tapi kalau betul, coba saya lihat dulu ya penyampaian teman-teman kita di sini, apakah betul Bung Noel ini seperti apa kinerjanya. Coba kita lihat, biarkan masyarakat yang menilai ya. Jangan berpikir negatif dulu, Noel itu sebenarnya niat baik. Justru Bu Irma pengen nyelamatin Bung Noel. Pada intinya jangan salah strategi. Salam positif ya. Satu kolam pasti saling memuji. Noel, Sritex gimana kabarnya? Menurut pendapat saya, dia nggak bisa kerja, lalu berusaha nutupi melalui gimmick pencitraan di lapangan. Begini jadinya jika pejabat dipilih dengan mengesampingkan kompetensi. Banyak pabrik di Cianjur untuk masuk kerja aja harus bayar dulu, khususnya pabrik sepatu harus bayar 15 juta baru bisa masuk kerja. Gimana kelanjutan masalah ojol yang katanya aplikator rakus? Driver ojol menunggu tindakannya, baik menteri atau Wamenaker ya. Noel kelompok Simulyono. Minta Instagram ataupun channel YouTube Bang Noel dong. Saya dan teman-teman di PHK sepihak. Gaji nggak dikasih, ijazah ditahan, jahat dirampas. Saya salut sama Bu Irma. Bu Irma orang baik, tulus, tapi sayangnya masih sering bela Jokowi terus. Terus aja Bang Noel, jadi diri sendiri sepanjang waktu, berpihak ke rakyat. Soal gaya itu selera masing-masing. Noel dan Kudari dua orang titipan Pak Jokowi, salah satu pengawal Gibran dalam pemerintahan. Si Irma sok belagu, sok kayak guru, sombong loh. Irma nugut untuk negara. Betul Bu Irma, kasih kuliah tuh Pak Noel biar kalau bicara nggak asal nyeplak. Kalau jilatannya Noel tetap bagus, nggak mungkin diberhentikan. Dan dia itu bekerja untuk dirinya sendiri, bukan untuk rakyat. Harusnya setingkat wamen kalau tidak di lapangan berlaku adil untuk pekerja dan pengusaha. Low profil tidak arogan, tapi kalau di acara debat sama Rocky Gerung mah sah-sah aja. Karena Rocky Gerung juga nyengitin gaya bicaranya. Orang-orang kalau nggak jiwa aktivis hanya kebanyakan teori, tidak biasa melihat kondisi rakyat. Ya, Bang Noel perbaiki aja cara bicaranya dan harus pro rakyat, jangan asal ngomong atau menyepelekan orang lain. Jadi Bang Noel harus bijaksana dan pro rakyat, oke? Tenang saja Noel, tetaplah bekerja untuk rakyat, jangan bekerja untuk elit, sampaikan saja Irma. Tiru itu Prabowo, bagaimana dia memperlakukan wakilnya. Lapangan pekerjaan di era sekarang salah satunya jadi pendukung orang penting di pemerintahan, cukup modal cuap-cuap di medsos. Bisa jadi komisaris, wamen. Ayo latih diri untuk cari kerja menjadi pendukung ya. Ngapain sih ngurusin cara Irma? Dia itu tipe politikus munafik dan penjilat kekuasaan, banyak bicara tapi sedikit kerja. Apa bedanya bahasa Irma yang berbicara seperti orang nggak pendidikan? Saya lebih suka komunikasi belak-belakan sama Noel, lebih kelihatan tulus apa adanya. Ini malah cenderung ke Bu Irma yang nggak suka ya. Ada apa ini sebetulnya? Noel tuh niatnya baik, bekerja untuk rakyat, misalnya bertemu dengan Rizik yang Habib itu relevan benar. Siang malam para bajar istana bebas tebar fitnah domba, polisi sembunyi di jamban sambil nyemil-nyemil. Sebagai buruh, menurut saya Noel malah lebih cocok jadi menteri, dan menterinya mending jadi wamen aja. Itu tadi katanya memang Noel bekerja terus. Jadi orang bingung, ini menterinya mana nih? Kok wamennya aja nih yang terus gitu ya. Padahal dia memang niatan mau kerja ya. Terlepas banyak mengatakan ya sekedar pencitraan atau apapun itu, tetapi yang kita lihat ya kerja. Walaupun saya nggak pernah lihat juga sebetulnya, tapi ya informasi-informasi yang saya dengar ya turun teruslah ke lapangan seperti itu ya. Kemudian perusahaan memberikan target besar kepada karyawannya tapi gaji kecil karena sistem borongan pekerja, dikasih beban kerja bukan jam kerja. Noel ini yang menggeruduk Sentosa Sel dengan mukul-mukul meja. Ngeri, akhirnya pabriknya ditutup Pemkot
terjadi pengangguran, dan pastinya sumbangan pajak untuk Pemkot juga berkurang. Ini menteri putar balik mencari celah ingin masuk ke kabinet merah putih. Contohnya ini orang kerja turun ke lapangan salah, nggak kerja di lapangan juga salah ya. Bagi yang tahu Pak Noel agamanya apa ya lur, serius pengen tahu aja nih, bukan maksud apa-apa, wibawanya sebagai pengemban amanah masyarakat kelihatan banget, salut. Orang Manado agama Kristen ya. Nah, dari namanya juga sudah jelas ya, Ebenezer Noel ya, Samuel apa nih, Immanuel ya, Immanuel Ebenezer. Aktivis yang menjadi petugas rakyat dan bekerja untuk rakyat, itu tandanya beliau mengimplementasikan segala hal yang dulu suka di demo, dan pastinya beliau ingin mensinergikannya gitu ya. Jadi ya orang kerja ngapain harus salah juga gitu ya, ya kerja aja, memang itu tugasnya ya. Kalau menterinya mungkin kurang mau kerja ya kita sebagai penanggung jawab yang bertanggung jawab juga atas hal itu ya kerja aja gitu ya. Gak ada soal juga sebetulnya menurut saya, tapi nggak tahu menurut Anda dan Bapak Ibu. Makanya tadi kita sudah mendengarkan, dan kalau ada pendapat lain silakan sampaikan saja di video ini. Itu saja dari saya, sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.